Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustadz atas penyampaiannya. Ana Muhammad Nabil dari kelas 9 MQ2. Masya Allah. Ana ingin bertanya Ustadz, bagaimana cara kita agar bisa menjaga keimanan kita dari hal-hal duniawi? Kita berada di akhir zaman yang penuh dengan fitnah. Berbeda dengan para dua kejadian yang Ustadz sampaikan, di mana mereka berdua, di mana mereka berada di zaman para nabi yang melihat mukjizat secara langsung. Bagaimana bisa kita seperti mereka yang mengorbankan hal duniawi untuk akhirat dan bisa berkumpul di telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Allahumma salli. Barakallahu fikum Nabi. Naam. Subhanallah jamaah. Iya, kalau bicara kita berada di zaman yang penuh dengan fitnah. Yang berpegang teguh dengan agama itu berat. Tapi boleh jadi berpegang teguh dengan agama di masa Nabi SAW juga perlu perjuangan yang berat. Nabil bayangin ya, di masa itu ada orang-orang yang berjumpa dengan Nabi, yang melihat Nabi SAW dan melihat mukjizat, tapi Allah masukkan mereka ke neraka. Mereka melihat mukjizat, tapi mereka tidak beriman. Sehingga orang-orang yang beriman di masa itu pun perlu perjuangan berat. Bilal bin Rabah, bagaimana perjuangan Bilal mempertahankan keimanannya? Dia disiksa agar dia keluar dari Islam, tapi dia mempertahankan keislamannya. Sekarang sebagian kita tanpa disiksa dia keluar dari Islam. Di masa sekarang ini tanpa disiksa. Ini menunjukkan memang apa yang dikatakan tadi, ada orang-orang yang lemah keimanannya. Rasulullah SAW kalau bicara bagaimana agar kita mempertahankan keimanan kita, beliau mengatakan badiru bil a'mal. Segera beramal. Jadi hari ini kita belajar dari ustadz umpamanya, kita dengarkan ilmu, amalkan. Jangan nunggu, oh besok, nanti kalau saya lulus, nanti kalau saya tua. Kata Nabi SAW, fitanan ka qita'il lailil mudlim. Sebelum datang fitnah-fitnah ya, cobaan-cobaan seperti potongan malam yang gelap gulita. Antum bisa tahu ya, ketika antum berada dalam kegelapan, itu orang jalannya nabrak-nabrak. Dia ada got di depannya, nggak tahu dia akan terjatuh. Itu kondisi malam yang gelap gulita. Apa yang terjadi ketika fitnah itu tiba? Ini Nabi menyampaikan kepada para sahabatnya. Yusbihur rajulu mu'minan wa yumsi kafir. Paginya beriman, sorenya sudah kafir. Bayangin ya. Paginya masih beriman. Boleh jadi paginya ada di masjid ini, sorenya sudah murtad dia. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sorenya masih beriman, mungkin dia masih datang ke masjid, mungkin dia masih berkumpul dengan orang-orang soleh, paginya sudah murtad. Apa yang terjadi? Yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Dia menjual agamanya untuk mendapatkan sedikit kenikmatan dunia. Jadi kalau bicara apa solusinya agar kita bisa mempertahankan keimanan kita, segera beramal. Segera beramal. Ya selain itu masih banyak hal-hal lain ya. Kita berusaha untuk membaca Al-Quran ya. Kita membaca sejarah, membaca perjuangan mereka sehingga diberikan kekuatan untuk bersabar dengan kesabaran mereka. Lalu yang terakhir ingat. Ingat dengan apa? Ingat dengan surga dan neraka. Karena sekali antum salah jalan, na'udzubillah, neraka tempatnya khalidina fiha abada. Itu mungkin berkaitan bagaimana supaya kita bisa istiqomah. Jadi anak-anak ya, ibu-ibu yang di belakang, bapak-bapak, kalau dapat ilmu segera diamalkan, jangan ditunda-tunda karena dikhawatirkan datang fitnah. Kemudian kita akan terjebak dalam fitnah dan menjual agama kita. Kadangkala hanya demi sembako, kadangkala hanya demi jabatan, kadangkala hanya demi wanita. Na'udzubillah min dzalik.